Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para mahasiswa semua, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan ya. Beberapa waktu yang lalu kita membahas bersama, mengkaji bersama, memahami bersama terkait Education Management Plan. Jadi perencanaan, yang paling awal sekali itu adalah perencanaan. Nah, setelah perencanaan apa gitu ya? Setelah perencanaan adalah bagaimana kita sebagai manajer, sebagai leader, terus sebagai pengelola di sekolah itu mengorganisasikan gitu ya. Organize, pengorganisasian gitu di dalam sebuah organisasi atau lembaga pendidikan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai membahas terkait desain pengorganisasian di dalam organisasi atau lembaga pendidikan, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan pembuka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam memahami materi terkait dengan organize. Oke. Nah, di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah lembaga pendidikan, pasti ada fungsi manajemen gitu ya, terkait dari berbagai fungsi yang ada dikombinasikan sehingga ada proses gitu ya, mulai dari perencanaan hingga output yaitu atau outcome sampai outcome gitu yaitu feedback gitu ya. Kalau output ya berarti ada produknya. Nah, Bapak Ibu semua, when we see any situation in which two or more persons are involved in a common pursuit or objective, we might call it organization. Jadi kalau misalnya kita ada di dalam sebuah situasi yang terdiri dari dua atau lebih orang yang ada gitu ya, termasuk adanya tujuan, termasuk adanya kerjasama itu biasanya di apa namanya disebut dengan organisasi. Nah, di sini ya organisasi, organization. Nah, itu ada di sini. Coba sebentar. Ini saya sekaligus mengambil pena supaya bisa menjelaskan. Oke. Nomor urut 9, pertanyaan pertama. Menurut nomor 9, berdasarkan pola yang terlihat di dalam pekerjaan, apa sih yang dimaksud organisasi? Gitu ya. Coba, apa sih yang dimaksud organisasi? Ini ya, nomor 9. Nomor urut 9 pada pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud organisasi? Nah, apakah ada bedanya gitu ya Bapak Ibu antara organisasi dengan organize? Organisasi itu adalah wadahnya lah, organize itu adalah di mana kita dapat mengatur kayak gitu ya. Tetapi tidak hanya sekedar makna dari apa terjemahan dari bahasa Inggrisnya aja ya. Ada dua hal yang perlu kita pahami bersama terkait dengan organisasi dengan organize gitu ya. Organization dan organize. Nah, dari dua hal ini, satu dan dua gitu, pasti akan memiliki pemaknaan secara harfiah yang beda gitu ya. Coba nomor 22 untuk pertanyaan 2. Menurut nomor 22, beda tidak antara organization dengan organize? Jelaskan sesuai pemahaman yang singkat, padat, dan jelas, tapi bukan terjemahan dari organization dan organize. Oke. Nah, what is it gitu ya? What is it? Ini sudah dijelaskan is a group
Organization is a group of people who work together in a structured way for a shared purpose. Jadi ini yang dimaksud dari sebuah organisasi yang di dalamnya, kalau saya eh, beberapa waktu yang lalu pada saat kita pertemuan gitu ya, itu saya sempat mengatakan, memberikan tambahan informasi pernyataan yang singkat tapi padat gitu ya, berkaitan dengan apa sih sebenarnya manajemen. Ada 3 komponen penting terkait dengan manajemen kayak gitu ya kalau masih ingat. Dan manajemen itu memang tidak jauh berbeda dari organisasi. Walaupun sebenarnya organisasi ini disebut sebagai wadahnya gitu ya, sebagai fasilitasnya. Oke, eh 3 komponen apa sih menurut nomor 4? Masih ingat nggak 3 komponen yang merupakan manajemen itu apa saja? Beberapa waktu saya sudah menyampaikan dari beberapa waktu pertemuan sebelumnya secara oral gitu ya, menyebutkan bahwa ada 3 komponen utama yang merupakan pengertian manajemen. Oke, nomor 4, pertanyaan 3. Nah, selanjutnya setelah ada organisasi itu ada organize gitu ya. Kalau the organization is a system of 2 or more person, jadi dia ada engage gitu, yang misalnya engage-nya apa kayak gitu ya, engagement apa sih? Ada sebuah hubungan gitu ya, yang menghubungkan antara apa ya, antara group of a people gitu ya, group of people who work together and shared purpose gitu. Nah, engagement-nya seperti apa ya? Turunannya dari itu, dari aktivitas yang ada di situ kayak gitu. Aktivitas yang apa? Ya, aktivitas yang berkaitan dengan cooperative action misalnya. Terus trying to reach some purpose. Terus berkaitan dengan leadership proses. Apalagi kira-kira? Leaders guide the development of strategies for achieving a goal. Terus berkaitan dengan rules, regulations, groups, terus subunit gitu ya. Ada job datis gitu, dengan job datis itu ya seperti tupoksi itu ya, ada tugas pokok dan fungsi dari masing-masing subunit yang ada di dalam sebuah organisasi. Atau di dalam sebuah lembaga pendidikan ya Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa di dalam sebuah lembaga pendidikan itu pasti memiliki banyak divisi. Ya misalnya leader, sebagai seorang leader atau kepala sekolah itu pasti akan lebih mengakomodir seluruh pekerjaan gitu ya, yang mengetahui seluruh bagian-bagian yang ada di sekolah tersebut, sehingga ada leadership proses, ada leaders guide the development of strategies for achieving a goal misalnya gitu ya. Karena tidak mungkin sekolah itu hanya dijalankan oleh seorang kepala sekolah saja gitu ya. Tetapi kepala sekolah ini juga perlu berinteraksi, perlu bergotong royong, bekerja sama kayak gitu ya. Perlu bersama-sama untuk membangun, mengembangkan kayak gitu ya. Lembaga pendidikan bersama ya, ada apa, guru, ada warga warga sekolah lainnya kayak gitu ya, yang mendukung dan berkenaan dengan berbagai dukungan dari pihak luar kayak gitu. Nah, artinya apa? Artinya adanya shared purpose, work together itu bisa apa ya? The establishment of structures and process to support those strategies kayak gitu ya, untuk bisa memiliki strategi yang bisa digunakan di dalam proses peningkatan, proses pengembangan lembaga pendidikan sehingga memiliki kualitas yang baik. Ada apa lagi di dalam sebuah organisasi kira-kira? Ya ada hierarki. Hierarki seperti apa sih sebenarnya? Hierarki of authority yang nanti itu bisa kita jelaskan, maaf, yang bisa kita pahami secara bersama terkait dengan
tugas-tugas apa yang bisa dijadikan sebagai dalam pengorganisasian atau pengaturan atau organize kayak gitu ya. Nah, sehingga ketika di dalam organisasi itu ada processes are less physically observable, ya misalnya more dynamic activities that also play a major role in the response apa ya respond to this imperative of for coordination gitu ya. Itu artinya ada ini Bapak Ibu. Jadi organize. Ya, organize itu adalah untuk membentuk di mana bagian-bagian atau masing-masing memiliki fungsi khusus, tindakan, terus hubungan gitu ya, sehingga eh, nanti akan terlihat bagaimana mengatur di dalam sebuah pekerjaan itu seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Setelah kita memahami makna secara mendalam mengenai organisasi, tentunya tidak cukup berhenti sampai situ saja ya Bapak Ibu, sehingga selanjutnya setelah ada organisasi, tentunya di dalam organisasi itu juga ada pengaturan, pengorganisasian, dan tentunya dalam pengorganisasian itu tidak hanya sekedar skup yang ada di dalam divisinya Bapak Ibu, tetapi juga secara keseluruhan. Oke, menurut nomor 7, pertanyaan keempat gitu ya. To arrange in a working, apa maksudnya gitu? Apa maksudnya nomor 7 ya? Jelaskan bukan hanya sekedar menerjemahkan. Di dalam organize itu ada to arrange in working. Jadi apa sih sebenarnya to arrange in working kayak gitu ya? Ya dengan cara to constitute in parts each having a special function. Act itu maksudnya action, office, or relation itu ya tentunya akan lebih memahami bagaimana proses atau implementasi perencanaan gitu ya diorganisasikan kepada siapa yang akan melakukan, terus apa produknya kayak gitu ya, timeline-nya bagaimana sehingga itu akan menghasilkan sebuah proses yang sistematis untuk mensistematisasikan gitu ya. Oke, dalam tuh sistematis ada pertanyaan juga untuk maaf, ini harusnya untuk nomor 19, pertanyaan kelima, apa yang disistematisasi? Berikan salah satu contoh bidang garapan yang disistematisasikan melalui organize ya. Nomor 19, pertanyaan 5. Nah, organisasi di dalam lembaga pendidikan, Bapak Ibu, khususnya sekolah, baik berbagai jenjang yang ada, mulai dari sekolah dasar, terus sekolah menengah, hingga atas, tentunya tidak terlepas dari organize atau pengaturan. Coba ini lanjutannya ya. Nomor 14 P6. Sebutkan bidang garapan yang akan kita organize atau diatur gitu ya dalam perkuliahan ini. Urut urut sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Seperti yang saya sampaikan pada saat menjelaskan RPSOB, pertemuan sebelumnya, atau pada saat melanjutkan pembahasan terkait dengan perencanaan gitu ya, urut. Sebutkan bidang garapan yang akan kita organize dalam perkuliahan ini. Oke, jadi Bapak Ibu mengatur mengatur organize gitu ya. Itu mengatur sebuah lembaga pendidikan itu penting sekali untuk kita bisa meminimalkan permasalahan, meminimalkan resiko dan mengupayakan dalam mencapai tujuan sesuai yang sudah direncanakan. Nah, lanjutannya adalah untuk nomor 2, pertanyaan ketujuh, kira-kira bidang garapan mana yang paling prioritas dan utama sebagai dasar untuk dapat digunakan dalam pengaturan bidang garapan lain di sekolah? Apa alasan memilih bidang garapan itu? Minta tolong untuk dijelaskan ya. Oke, next adalah structure of education organization.
organization. Ya, jadi kadang suka kepental-pental ya lidahnya itu. Oke, setelah kita memahami apa itu organisasi dan pengorganisasian, selanjutnya adalah lebih spesifik lagi mengenai struktur. Struktur organisasi pendidikan gitu ya. Bapak Ibu, the organizational structure is a form of organization uh, apa ya, secara keseluruhan yang menggambarkan bahwa kesatuan berbagai segmen organisasi dan fungsi yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, ukuran, apalagi ya, jenis, terus penggunaan teknologi, sasaran yang akan dicapai, eh, tentunya itu akan lebih bisa memberikan kejelasan yang sangat cukup spesifik kepada para orang-orang di dalam organisasi, di dalam lembaga pendidikan untuk bisa take action kayak gitu ya. Sehingga di sini dijelaskan bahwa struktur organisasi ini digambarkan ke dalam sebuah peta gitu ya, digambarkan dalam peta atau eh, peta yang seperti apa ya? Tentunya peta yang bisa digunakan oleh seluruh orang memahami terkait dengan struktur organisasi gitu ya. Oke, setelah tadi apa yang saya sampaikan terkait dengan keseluruhan yang menggambarkan kesatuan berbagai segmen organisasi, fungsi, kalau di kita biasanya menyebutnya tugas pokok fungsi gitu ya. Coba, menurut nomor 25 pada pertanyaan 17, ini agak lompat ya. Supaya lebih jelas bagaimana sih sebenarnya pengorganisasian itu dilakukan, eh, supaya lebih jelas sekali gitu ya, lebih spesifik lagi bagaimana pengorganisasian itu dilakukan. Nah, struktur organisasi yang digunakan untuk membuat peta atau chart atau organigram, Bapak Ibu tahu nggak organigram itu apa? Nanti biar apa namanya dibantu sama nomor 12, pertanyaan ke-8 ya. What is organizational chart? Nah, minta tolong explain it gitu ya. Explain it. Walaupun nanti saya juga akan menyinggung terkait dengan organization chart or organigram kayak gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa struktur organisasi itu akan lebih jelas ketika Bapak Ibu di sekolah gitu ya, mampu bersama-sama dengan para para apa ya, para decision maker secara lebih spesifik kayak gitu. Para warga sekolah yang tidak walaupun tidak semuanya ya, yang mewakili dari divisi-divisi tertentu, yang mewakili dari eh misalnya dari guru, dari dari guru, dari pegawai gitu ya. Dari sisi kalau misalnya ada wakil kepala sekolah ya dari wakil kepala sekolah dari bidang garapannya masing-masing, misalnya dari kurikulum, kesiswaan, pembiayaan, sarana prasarana, hubungan masyarakat gitu ya. Itu membuat sebuah peta atau bagan organisasi atau organigram kayak gitu. Di mana bagan peta organigram itu sebenarnya memberikan gambaran secara menyeluruh gitu ya terkait dengan kegiatan, proses, proses yang tentunya proses yang terjadi di dalam organisasi. Nah, ini adalah organigram gitu ya. Biasanya Bapak Ibu selain organigram itu sebutannya adalah organogram. Jadi organigram di sini diganti organogram. Nah, ini adalah struktur dari organisasi. Tentunya Bapak Ibu juga lebih memahami gitu ya di dalam implementasi implementasi manajemen pendidikan kesehari-hari di dalam lembaga pendidikan Bapak Ibu.
Apa sih sebenarnya organigram itu? Ya kalau kita lihat secara dengan melihat ini ya kita akan bisa memahami bahwa organigram atau organogram is a visual representation of the structure of a educational institution or company gitu ya. Dan ini tidak hanya di dalam lembaga pendidikan, di dalam perusahaan pun juga membutuhkan sebuah struktur organisasi yang akan mengatur di mana leadernya, misalnya gitu ya, terus di mana vice leader atau wakil-wakilnya kayak gitu, terus di mana orang-orangnya, ini siapa saja gitu. Nanti Bapak Ibu juga akan lebih memahami bagaimana struktur organisasi itu gambar organigram, chart, bagan, atau organogram ini itu merepresentasikan visual dari struktur sebuah lembaga pendidikan gitu ya. Kalau in other words, it's an organizational chart. Nah, ini sama dengan organisasi chart atau bagan organisasi. Biasanya kan kalau di sekolah-sekolah ada ya ditempelkan di dinding kayak gitu. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita pahami terkait dengan struktur organisasi. Nah, menurut P12 pada pertanyaan ke-8 tadi ya, tadi sudah saya tanyakan di sebelumnya bahwa what is organizational chart? Explain it. Minta tolong untuk dijelaskan apa sih sebenarnya pemahaman nomor urut maaf ini bukan P12. Nomor urut 12 pada pertanyaan ke-8. Apa yang dipahami terkait dengan bagan organisasi? Nah, terus apa sih sebenarnya bagan organisasi itu kayak gitu ya. Nah, what is an organigram useful for? Kalau tadi itu eh, berkaitan dengan pemahaman terkait apa sih sebenarnya organigram gitu ya. Kalau ini adalah useful for kayak gitu ya. Useful for apa sih sebenarnya eh, untuk apa sih tujuannya kayak gitu ya. Ini saya hapus dulu supaya tidak mengganggu pemandangan. Ya, berarti ini harus diingat sama yang nomor urut nomor urut 12 pertanyaan ke-8 ya. Nah, setelah kita memahami apa tadi maknanya dari organigram atau organogram, kita akan lebih paham lagi what is an organigram useful for gitu ya. Ya, kita paham kalau sudah seperti ini pasti kita akan bisa memahami lebih jauh bahwa uh, an organigram aims to show the way an organization works gitu ya. Depicting the relationship between administration staff in the educational institution, terus seperti hierarki kayak gitu ya Bapak Ibu. And this is a useful tool for several reasons. Jadi ini adalah alat yang berguna sebagai karena beberapa alasan yang bisa digunakan untuk menjelaskan hierarki gitu ya dari sini hingga ke bawah-bawahnya. Nah, dan itu akan lebih bisa dipahami secara mendalam. Ini nanti tugasnya apa? Ini bagian apa gitu ya. Misalnya ini leader, terus ini bagian apa? Oh, ini misalnya fish kayak gitu ya, atau wakil-wakilnya lah. Terus ini apanya? Oh, misalnya ini kabaknya, misalnya kabak TU. Kabak TU itu ada 3, misalnya ada 3 staf administrasi, hmm, staff administration, terus accounting, misalnya gitu ya, accounting, terus satunya adalah IT, misalnya gitu. Nah, lalu yang ini apa? Ya, ini mungkinnya ini bisa jadi wakil-wakil wali kelas misalnya gitu ya. Wakil kelas atau mungkin mata pelajaran atau gurunya kayak gitu. Nah, ini apa gitu nanti bisa dijelaskan secara rinci. Jadi tidak hanya sekedar organigram yang bentuknya gambar seperti ini, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di organisasi masing-masing yang ada.
termasuk di lembaga pendidikan gitu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bahwa struktur organisasi itu adalah suatu sistem. Structure is a system, suatu sistem yang menguraikan outline how certain activities are directed gitu ya. Yang menguraikan bagaimana kegiatan-kegiatan tertentu diarahkan to achieve untuk mencapai an organizational goals, mencapai tujuan dari organisasi. Nah, tentunya dengan adanya pemahaman ini kita akan lebih tahu lagi bahwa kegiatan di dalam organisasi itu ya dapat mencakup antara lain aturan, peran, tanggung jawab gitu ya. Nah, coba pada urutan nomor 17 lanjutan ya, pertanyaan ke-9. How to create an organizational chart? Bagaimana caranya untuk membuat bagan organisasi? Nah, nanti bisa dijelaskan di kolom komentar yang ada di YouTube, gitu ya. Oke, tentunya dengan adanya bagan, kita juga akan lebih paham bagaimana caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan organisasi atau lembaga pendidikan gitu ya. Termasuk ya ada pro, ada kontra kayak gitu itu nanti bisa dianalisis. Apalagi nanti Bapak Ibu akan menganalisis SWOT kayak gitu ya, analisis SWOT dengan SWOT. Nanti kita akan belajar semoga waktunya cukup ya Bapak Ibu ya. Kita akan memahami bersama bagaimana analisis SWOT. Nah, kenapa ada pro dan kontra kayak gitu ya? Itu seperti apa kayak gitu ya? Coba nanti dijelaskan ya. Nomor 1, pertanyaan 10. Kenapa pro? Maksudnya seperti apa? Kok ada pro kayak gitu ya? Jelaskan dan eh, nomor urut 17. Tadi 17 sudah ya? Oke, sekalian aja kalau gitu. Nomor 17, maaf, nomor 1, kenapa ada pro dan kontra? Nah, di sini aja, khusus kontra. Nanti dijelaskan ya, nomor urut 1. Kenapa ada pro kontra di dalam sebuah penyusunan? Kenapa ada pro dan kontra di dalam sebuah penyusunan eh, bagan, gitu ya. Oke, Bapak Ibu semua, the next kita akan memahami terkait dengan types of organizational structures. Nah, ada beberapa tipe-tipe dari struktur organisasi. Ini yang pertama, struktur hierarki. Oke, struktur organisasi hierarki ini biasanya yang mudah kita pahami gitu ya dengan model ini. Nah, struktur hierarki ini Bapak Ibu ini menunjukkan rantai komando dari atas ke bawah di mana bagian atas itu mewakili anggota dengan otoritas tertinggi sedangkan bagian bawah mewakili karyawan tingkat rendah gitu ya. Nah, dalam jenis struktur ini setiap karyawan memiliki pengawas. Iya enggak? Setuju enggak? Coba nanti dijelaskan ya. Nomor urut 20. Eh Pertanyaan ke-18. Coba nanti dijelaskan apakah jenis struktur ini setiap karyawan memiliki pengawas? Nah, setuju nggak? Yes or no? Dan apa penjelasannya? Kalau yes seperti apa, kalau no seperti apa? Nah, itu adalah hierarki. Sebenarnya juga ada pro kontra gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya pro itu di dalam proses atau di dalam tipe hierarki, struktur atau bagian hierarki ini kita akan melihat gitu ya. Dan eh, s- orang-orang yang ada di dalamnya ini terlihat gitu ya. Ini menunjukkan siapa yang berwenang untuk keputusan dan tugas tertentu dengan sangat tepat. Nah, di sini di sini akan terlihat. Terus akan terlihat juga jenjang karir yang berangsur-angsur melewati kayak gitu ya, puncak kayak gitu ya. Dari bawah terus naik, misalnya kayak gitu ya, menjadi
tadinya menjadi staff, terus naik menjadi kabak, misalnya gitu ya, kabak TU. Atau kalau misalnya dari guru ya tadinya menjadi guru biasa dan naik menjadi wakil kepala sekolah, misalnya seperti itu. Nah, itu akan memotivasi staff-staff yang ada di di hierarki yang paling bawah gitu ya untuk menaiki tangga lembaga pendidikan, tangga apa ya, untuk lebih meningkat gitu ya jabatannya. Terus juga ada apa namanya, secara langsung ini ada instruksi digambarkan dengan garis-garis yang ada. Lah kalau kontranya seperti apa? Ya tentunya di dalam eee, birokrasi ini akan menghambat keputusan gitu ya. Lah ini misalnya ini kepala sekolah, terus misalnya musyawarahnya kepada para 3 ini ya, 3 staf yang ada di sini. Selanjutnya harus disampaikan lagi kepada para orang-orang yang ada di bawahnya gitu ya. Nah, ini masih ada perdebatan, tapi kalau misalnya ini bisa dibuat secara rinci gitu ya, nanti pasti kita akan bisa melihat bagaimana kondisi di dalam organisasi kita atau lembaga pendidikan kita. Oke, next adalah eh, struktur organisasi horizontal atau datar, horizontal or flat organizational structure. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu, eh, ini cocok sekali ketika struktur tipe ini, struktur organisasi ini diimplementasikan atau digunakan pada lembaga pendidikan atau organisasi yang memiliki jumlah tingkatan hierarki yang paling sedikit gitu ya. Biasanya tidak memiliki manajemen menengah, terus manajemen eksekutif, karena langsung. Jadi ini tuh langsung ke staffnya, ini staffnya. Si leader ini langsung ke staffnya gitu ya. Nah ini mungkin ini adalah yang bawah ini adalah apa ya, pembantu staff kayak gitu ya. Misalnya ini IT, berarti ini ada teknisnya misalnya, ada atau ini accounting, terus ini ada staff dari bendaharanya, atau ini administrasi, ini ada resiparis misalnya seperti itu ya. Nah, ini juga ada pro dan kontra, tergantung bagaimana kita bisa mengakomodir dari lembaga pendidikan yang kita buat struktur organisasi dengan menggunakan horizontal atau flat ini, apakah sudah memenuhi kebutuhan dari organisasi atau belum. Jika enggak, ya nanti akan dirubah lagi ya terkait dengan bagan yang kita buat. Oke, pada nomor urut 8, menurut nomor urut 8 pada pertanyaan ke-19, jika lembaga pendidikan salah satu contoh adalah yayasan jenjang SD, SMP, SMA, apakah tipe ini cocok digunakan? Menurut nomor 8 gimana? Kalau iya seperti apa atau tidak itu seperti apa? Nah, minta tolong dijelaskan jawaban saudara atau Bapak Ibu. Oke, kita akan melanjutkan proses. Nah, ini adalah types of organizational structures itu terkait dengan metrik gitu ya. Metrik organisasi atau bagan organisasi matriks. Nah, kita akan melihat di sini Bapak Ibu bahwa eh, bagan organisasi matriks ini menunjukkan hierarki antara posisi eh, itu juga menunjukkan tim gitu ya. Yang ini tuh tim gitu ya. Jadi ada project A, project B, dan project C gitu. Nah, berbagai proyek yang ada di dalam sebuah lembaga. Nah, ini anggota tim akhirnya memiliki lebih dari satu manajer yang membentuk banyak rantai komando. Gini ya, rantai komando itu yang digambarkan dengan garis-garis dan anggota tim ini banyak sekali sehingga dia harus bekerja sama dengan divisinya atau project-projectnya yang akan diselesaikan kayak gitu ya. Sementara di project-projectnya ini juga mungkin ada leadernya dan leader satunya untuk bisa em, apa ya em, mengimplementasikan, mengevaluasi, melaporkan hasil dan lain sebagainya kepada top leader gitu ya atau top kayak gitu. Nah,
Dari gambar yang ada ini, menurut nomor urut 16, pertanyaan ke-20, apakah setiap tim memiliki rantai komando? Bagaimana tanggapan saudara pada pertanyaan ke-20 ini ya? Apakah setiap tim memiliki rantai komando? Nah, nanti bisa dijelaskan. Oke, next adalah functional organizational structure. Functional organizational structure resembles the traditional hierarchy structure. Nah, ini tradisional banget ya. Kita juga kadang menjumpai bagian organisasi yang seperti ini gitu ya. Dalam struktur fungsional, organisasi dibagi menjadi departemen yang lebih kecil banget ya Bapak Ibu. Ini sudah departemen, departemen, departemen kayak gitu. Terus ini staff, staff, staff kayak gitu ya. Departemen misalnya research and development, finance, marketing. Nah, ini ada di company. Kalau di educational institution ya ini nanti disesuaikan gitu ya. Kalau menurut nomor urut 10 pada pertanyaan 22. Berdasarkan gambar hierarki ini, ya Bapak Ibu nomor 10, nomor urut 10, terkait dengan tipe functional organizational structure, apa saja sih yang perlu diisikan pada kolom yang bergaris putus-putus ini ya. Kolom yang bergaris putus-putus ini jika direlevansikan dengan mata kuliah ini. Kira-kira apa yang perlu diisikan? Nah, nanti bisa dijawab di dalam kolom komentar YouTube. Oke, next adalah types of organizational structure terkait dengan divisional organizational structure gitu ya. Struktur organisasi divisi. Biasanya ini digunakan di perusahaan-perusahaan besar ya Bapak Ibu. Saya pernah melihat bagan seperti ini ketika saya mengunjungi perusahaan yang ada di Jakarta, di salah satu Jakarta itu terkait dengan dia adalah dunia kerjanya mitra dari SMK Mitra 2100. Di sana banyak sekali ya perusahaan-perusahaan besar dan ini terlihat seperti bagan divisi seperti ini. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita pahami terkait dengan bagan ini bahwa dalam struktur ini masing-masing fungsi organisasi itu membentuk divisi gitu ya, dan mereka bekerja secara otonom dengan sumber dayanya sendiri. Jadi divisi A itu ada HR, Human Resource kayak gitu ya. Di divisi B itu juga ada, divisi C itu sudah juga ada. Walaupun sebenarnya divisi A, B, C itu akan berbeda-beda gitu ya. Kalau divisi E itu berkaitan dengan Division E, maaf, divisi E. Division E itu berkaitan dengan marketing, misalnya gitu ya. Di dalam pengembangan apa namanya pemasaran perusahaan itu ada human resource, ada finance, ada research and development, misalnya gitu ya. Nah, ada lagi dalam hal yang lain, misalnya divisi-divisi tertentu yang dikembangkan di dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, itu tentunya setiap divisi ini memiliki otonom atau sumber dayanya sendiri-sendiri untuk mengatur. Oke, dan tentunya akan ada banyak sekali ya pro dan kontra sesuai dengan apa kalau kita lihat atau kita masuk di dalamnya kita akan pasti bisa melihat dengan jelas ya terkait dengan bagan-bagan yang digunakan di dalam pengaturan atau pengorganisasian di dalam organisasi baik itu educational institution maupun terkait dengan company gitu ya. Oke, jika tipe divisional organizational structure ini diadopsi pada sekolah, apa yang perlu dituliskan pada divisi sesuai gambar tersebut? Nah, ini bisa dijawab oleh nomor urut 24 pada pertanyaan nomor 23. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa menjawab gitu ya. Oke, the next adalah team-based organizational structure. Nah, struktur berbasis tim ini merupakan kalau saya lihat ya Bapak Ibu itu relatif baru yang bagaimana si struktur ini team-based organizational structure ini apa ya nggak menentang tapi ya melengkapi gitu ya
bagan hierarki tradisional gitu ya. Sehingga perlahan-lahan bagan yang ada team base itu muncul. Team base, teamwork kayak gitu ya, kolaboratif. Nah, itu kan apa namanya indikator-indikator penting yang perlu kita pahami pada peningkatan mutu pada pendidikan abad 21, terus pada era revolusi industri kayak gitu ya. Ada 4C, misalnya salah satunya adalah kolaboratif kayak gitu, kolaborasi. Nah, itu adalah team based kayak gitu ya, berkaitan dengan berbasis tim. Nah, Bapak Ibu, dalam struktur seperti ini biasanya staff gitu ya. Staff itu berkumpul dan membentuk kelompok untuk memenuhi tugas yang mereka lakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini di sini ini adalah staff-staffnya gitu ya. Staff-staffnya ini berkumpul menjadi satu untuk bisa melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sehingga rantai komandonya ya berkaitan dengan staf-staf yang ada kayak gitu. Maksudnya berkaitan dengan kepala-kepala divisi atau apa namanya pimpinan dari yang paling kecil dari sebuah CEO kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini menurut saya lebih apa? Lebih bisa diadopsi di dalam sebuah lembaga pendidikan yang kita notabene itu memiliki banyak sekali bidang harapan dan memiliki berbagai harus apa ya? Bukan harus idealnya untuk memenuhi tujuan bersama yang satu visi kayak gitu ya. Itu membutuhkan team based organizational structure. Gimana nih kalau menurut nomor 24? Dalam eh tipe ini gitu ya, apa yang dimaksud dengan team based organizational structure? Itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, coba nanti bisa disampaikan ya melalui kolom komentar di YouTube. Nah, next ini adalah network based organizational structure. Nah, ini lebih karena dia berbasis jaringan ya Bapak Ibu, ini tuh lebih besar lagi. Mungkin punya berbagai lembaga pendidikan gitu ya. Misalnya Sekolah Muhammadiyah yang ada di Jogja, Sekolah Muhammadiyah yang ada di Jakarta misalnya gitu. Terus berkembang lagi Sekolah Muhammadiyah ada di wilayah tertentu kayak gitu ya. Nah, dengan satu manajemen tentunya. Nah, itu adalah network based organizational structure atau mungkin ke luar negeri Indonesia dengan luar negeri, Indonesia dengan Australia misalnya atau Indonesia dengan Malaysia. Nah, eh ini biasanya dikonfigurasi secara kontemporer gitu ya Bapak Ibu sehingga memungkinkan lembaga pendidikan kita itu memiliki pusat pusat untuk bekerja dengan berbagai jenis lembaga pendidikan yang ada di eksternal atau yang ada di luar daerah gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhan yang akan kita lakukan untuk mencapai visi atau misi dalam organisasi. Nah, komunikasi antara organisasi itu bergantung pada eh, ketergantungan dan kepentingan daripada hierarki gitu ya. Hierarki yang membentuk sebuah rantai komando di dalam pengaturan atau pengorganisasian. Oke, menurut nomor 3 pada pertanyaan 12 ini dengan berbagai tipe-tipe organisasi chart yang ada gitu ya. Sebenarnya apa manfaatnya dan minta tolong untuk dijelaskan tipe-tipe organisasi yang sudah ada. Oke, nah Bapak Ibu, how to create organizational chart. Nah, ini kita bisa menggunakan MS PowerPoint, Word, Excel. Nah, kalau saya itu biasanya pakainya ini ya, untuk menggambar-gambar, buat model hasil penelitian dibawa ke model dan lain sebagainya. Itu biasanya saya pakainya MS Visio. Oke, kalau ini pengetahuan umum ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu untuk bisa membuat chart itu ya tentunya berawal dari kebutuhan apa sih visi misi sekolah, apa sih yang akan dicapai, bagaimana sih caranya mencapai, strategi apa sih yang digunakan gitu ya. Terus siapa yang akan melakukan? Nah, orang-orangnya ini siapa yang akan melakukan ini yang nantinya memiliki tugas dan pokok fungsi masing-masing yang akan dikerjakan sesuai dengan visi yang akan dicapai secara bersama-sama di sekolah. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu ini ada elemen of organizational structure. Ini banyak sekali elemennya ya. Mulai dari work specialization, department,
compartmentalization, chain of commands, span of control, centralization and decentralization, formalization gitu ya. Ini adalah elemen-elemen dari struktur organisasi. Kita akan bahas satu persatu terkait dengan uh, work specialization gitu ya. Nah, Bapak Ibu, apa sih sebenarnya eh yang perlu elemen-elemen ini yang harus dipastikan terkait dengan penyusunan struktur organisasi yang dirancang dengan baik yang tidak hanya menentukan fungsi, hierarki, peran, dan tugas. Coba nanti nomor berapa ya ini? Nomor 27, nomor urut 27, pertanyaan ke-25. Minta tolong dijelaskan ya. Hal apa yang harus dipastikan terkait penyusunan struktur organisasi yang dirancang dengan baik. Jadi tidak hanya menentukan fungsi, hierarki, dan tugas. Tetapi ada nggak sih fokus utama yang digunakan, yang dipastikan terkait Bapak Ibu dalam menyusun struktur organisasi yang dirancang. Nah, coba berkaitan dengan elemen-elemen ini kita akan lebih memahami gitu ya. Apa namanya terkait dengan hal-hal yang penting yang bisa kita gunakan atau jadikan sebagai eh, proses dalam membuat struktur organisasi gitu ya. Ya tentunya struktur organisasi itu ya dirancang dengan baik. Itu tidak hanya dengan menentukan fungsi, hierarki, peran, tugas, apa pokok fungsi kayak gitu ya. Tetapi ada hal yang lebih penting. Nah, nanti minta tolong untuk nomor urut 27 itu dijawab ya pada pertanyaan ke-25. Nah, Bapak Ibu, desain atau struktur organisasi yang buruk dapat menyebabkan masalah besar dan kita paham itu. Apa ya, harusnya kita bisa memanajemen konflik, manajemen stres kayak gitu ya. Tetapi seperti posisi yang ambigu, terus kurangnya kepercayaan pada tim dan atasan, terus misalnya lingkungan kerja yang kaku, iklim kerja yang nggak baik, terus pengambilan keputusan yang berat sebelah kayak gitu ya, atau pengambilan keputusan yang tertunda, tidak efektif, terus turnover-nya yang banyak misalnya gitu ya, produktivitasnya sedikit gitu, kinerjanya, performance-nya juga kurang baik. Nah, itu nanti akan menghambat bagaimana peran dari organizational structure ini memiliki elemen-elemen penting di dalam proses pencapaian tujuan gitu ya. Nah, akibatnya apa? Dengan berakibat yang seperti itu, kita akan bisa lebih mendesain gitu ya, mencari desain, mendesain struktur organisasi yang memenuhi kebutuhan dari lembaga pendidikan. Oke, kita akan kupas satu persatu ya Bapak Ibu terkait dengan elemen-elemen yang perlu ada di dalam sebuah lembaga pendidikan. Yang pertama itu adalah work specialization. Work specialization ini adalah ada ada 5 elemen yang bisa kita pahami mulai dari unsur pertama kayak gitu ya, sebagai spesialisasi kerja. Nah, eksekutif bisnis kalau di dalam company atau leader, principal school, kepala sekolah gitu ya, itu tentunya harus memikirkan tentang fungsi dan prosedur pekerjaan yang menyertai setiap posisi. Nah, itu harus dijelaskan dengan cara fungsinya apa, prosedur pekerjaannya apa, kayak gitu ya, posisinya apa, perannya apa, sehingga ketika apa namanya, bekerja itu akan lebih spesial lagi. Misalnya sama-sama guru, tetapi beda spesifiknya itu beda gitu ya. Guru matematika, guru olahraga, terus guru seni, guru budaya itu akan lebih mampu terlihat terkait dengan spesifikasi seperti itu. Spesifikasi itu ya tentunya yang berkaitan dengan eh, pekerjaan yang lebih spesifik apa sih yang perlu dilakukan kayak gitu ya, dialokasikan di dalam sebuah untuk mencapai tujuan. Itu adalah work spesifikasi gitu ya.
Nah, tentunya dengan ini Bapak Ibu ini ada 5 hal yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama adalah JCM, ini bukan Jogja City Mall. Job Characteristic Model. Apa sih job characteristic model kayak gitu ya? Job characteristic model ini adalah alat lain yang berguna untuk mendesain pekerjaan. Sehingga karena memperhitungkan preferensi dari staf, misalnya gitu ya, dan melihat struktur kerja yang dibutuhkan, eee, desain pekerjaan ini memiliki keragaman yang sangat luas gitu ya. Ya, berkaitan dengan keragaman keterampilan, terus identitas tugas, terus signifikansi tugas, otonomi, respon, umpan balik, atau feedback misalnya gitu ya. Nah, ada hal penting yang perlu kita pahami gitu ya, yang mungkin nanti juga akan menjadi hal yang apa, berkaitan dengan JCM, tugas-tugas yang harus benar-benar yang harus dilakukan oleh para guru yang ada di sekolah, para staf yang ada di sekolah gitu ya, berkaitan dengan, pengembangan, pengaturan, pengorganisasian. Nah, coba nanti dijelaskan ya, ini silakan nomor urut 13 pada pertanyaan ke-26. Apa yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan JCM? Nah, apa saja yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Oke, next adalah work teams. Tim kerja. Ya, tentunya kalau tim kerja ini adalah ya bertujuan ya untuk menyelesaikan tugas yang sangat rumit misalnya gitu ya. Yang memakan waktu yang banyak, terus melibatkan keahlian dari berbagai orang yang ada misalnya gitu ya, yang dikolaborasikan menjadi satu sehingga menjadi work teams. Oke, job rotation. Harusnya ini ada T1 di sini ya. Maaf ini ngetiknya buru-buru. Job rotation, rotasi pekerjaan. Kalau di sekolah kita kira-kira itu penting nggak sih menurut 18? Nomor urut 18 pada pertanyaan ke-27. Kalau di dalam sekolah, penting atau tidak job rotation jika diimplementasikan gitu ya. Baik itu pada jenjang pendidikan dasar maupun sampai hingga jenjang pendidikan atas. Apa yang dirotasi menurut Bapak Ibu Saudara nomor urut 18? Nah, nanti bisa eh, dikaitkan dengan implementasi yang ada di sekolah gitu ya. Job rotation itu apa ya Bapak Ibu ya? Job rotation itu adalah proses pemindahan personel atau staff gitu ya dari satu tugas ke tugas yang lainnya secara terstruktur. Jadi kalau misalnya eh, di lembaga pendidikan tinggi gitu ya, ya anggap aja UAD gitu ya, Universitas Ahmad Dahlan, ini kan mempunyai banyak sekali divisi gitu ya. Belum lagi kita itu banyak fakultas misalnya gitu. Di dalam fakultas itu banyak juga divisinya. Nah, itu mungkin bisa di rotation gitu ya. Yang tadinya dari oh anggap aja bahwa ada contoh yang real bahwa dulu kita eh, program studi kita Magister Manajemen Pendidikan sebelumnya itu kita di dalam naungan pascasarjana. Sebentar maaf. Nah, di dalam naungan pascasarjana dulu gitu ya. Nah, pada tahun 2021 akhir kalau nggak salah, kita masuk ke pascasarjana itu dibubarkan dan yang S2 itu masuk ke program studi yang ada di S1. Walaupun kita tidak ada ya di S1-nya, tapi kita adalah program studi kependidikan sehingga kita masuk ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di FKIP. Nah, kalau yang ini adalah pemindahan secara struktur. Tapi kalau personel itu ya bisa ada staf dari Pascasarjana dulu ya, namanya Mbak Ilil, itu dipindahkan ke BPPU, Badan Perencanaan Perguruan Tinggi ya, yang ada di UAD itu. Nah, sehingga itu bisa dirotasi atau ada hal lain yang dirotasi bisa ya kayak gitu ya, staf administrasi kayak gitu misalnya TU nanti bisa dirotasi ke TU satu fakultas atau ke TU yang lainnya. Nah, itu menjadi job rotation. Oke, next adalah job enlargement. Pembesaran pekerjaan gitu ya.
Oke, pembesaran pekerjaan itu memerlukan perluasan jumlah total tugas yang diberikan dan diselesaikan oleh para staf kayak gitu ya. Ya kalau misalnya kita juga ada contoh kalau UAD itu kan punya berbagai kampus yang ada sampai 6 kampus 6 itu ada di Jalan Wates gitu ya. Kalau terkait dengan pembesaran pekerjaan ya lebih banyak eh apa ya, memotivasi staf kayak gitu ya, dengan memberikan kesempatan kepada staf untuk terlibat dalam, operasional organisasi. Jadi UAD juga memiliki pom bensin misalnya gitu ya, eee, itu juga menjadi hal yang sangat bisa dijadikan sebagai pembesaran pekerjaan, memperluas pekerjaan gitu ya, tidak hanya di dalam satu sisi aja di organisasi kampus kayak gitu ya. Tapi juga ada, usaha-usaha yang lain. Nah, di sekolah seperti apa, kayak gitu ya, di sekolah itu juga ditentukan di dalam bagaimana sekolah itu pengelolaan. Nah, saya pernah satu panggung sama kepala sekolah SMK N57 Jakarta, waktu itu diundang di, balai kota ya, sama-sama diundang oleh stafnya Pak Anies untuk mengisi terkait dengan kewirausahaan gitu ya. Nah, saya diundang dari segi akademisi yang melihat dan yang sedang melakukan penelitian terkait dengan kompetensi kewirausahaan siswa sekolah menengah kejuruan. Sementara Ibu Kepala Sekolah SMK N57 itu menceritakan terkait dengan proses kewirausahaan yang sudah dilakukan oleh sekolah itu. Di sekolah tersebut memiliki tanah yang berhektar-hektar, Bapak Ibu, ada berbagai tanaman buah-buahan, terus ada juga terkait dengan organik ya, tanaman-tanaman organik yang dibudidayakan, dikembangkan gitu ya, dilestarikan juga ada tanaman-tanaman yang dilestarikan dan itu menghasilkan sebuah apa ya, keuntungan profit kayak gitu. Nah, sekolah tersebut, sudah mendapatkan statusnya BLUD gitu ya, sekolah yang mandiri tentunya, sehingga mengembangkan, eee, memperluas pekerjaan gitu tidak hanya pada ranah sisi dari tanaman. Jadi di sekolah tersebut juga ada penginapan gitu ya, ada hotelnya, mini hotel kayak gitu. Nah, yang bisa digunakan, oleh warga sekitar, oleh orang tua siswa yang mau menginap di situ, dan, kepentingan yang lain. Saya juga pernah berkunjung di SMK N berapa, 2 Malang, itu terkait spesifikasinya itu adalah SMK pelayanan sosial ya, di sana juga punya gedung disewakan untuk pernikahan. Di sana karena pelayanan sosial terkait dengan, lansia gitu ya, di sana juga ada, hotel penginapan untuk ini, apa namanya, jadi sekolah itu menyediakan paket pelayanan lansia gitu ya. Misalnya warga Malang, punya bapak ibu lansia, terus, mau ditinggal sebentar, pergi keluar kota dan, bapak ibu yang lansia itu tidak berkenan diajak. Nah, itu bisa dititipkan sementara di SMKN 2 Malang dengan paket. Nah, paketnya apa? Jadi ada menu-menunya gitu ya, ada paket-paketnya. Mau paket apa kayak gitu ya. Kalau mau paket spesial ya artinya di situ ada penginapan untuk menginap, tidak hanya menginap saja ya Bapak Ibu, jadi ada pelayanan khusus, tidak hanya sekedar makan minum, tetapi juga berkreasi kayak gitu ya. Berkreasi sesuai dengan keinginan si kakek atau nenek yang sedang ditinggal pergi, anak-anaknya misalnya kayak gitu ya. Terus ada paket-paket yang lain nggak, Bu? Misalnya gitu ya, ada. Di sana juga ada kalau misalnya nggak nginap, di sana juga ada paket kegiatan kayak gitu ya, kegiatan memasak misalnya atau kegiatan menghias, kegiatan melukis, menggambar kayak gitu ya untuk para lansia. Nah, yang paling keren adalah, di sana menggabungkan paket-paket yang berkaitan dengan kesehatan, kayak gitu ya, yang berkaitan dengan misalnya psikologinya kakek atau nenek yang tidak baik, sedang tidak baik-baik saja, kayak gitu ya. Bagus, pelayanannya juga bagus. Nah, namanya adalah living, home living kayak gitu ya. Living. Jadi
bener-bener didesain kasurnya, maaf, ruangan tidurnya kayak gitu ya, dan hotelnya itu didesain seperti kakek nenek untuk kegiatan kakek nenek. Bukan panti jompo, bukan ya. Ini lebih condong pada sekolah tersebut memberikan fasilitas yang menyenangkan kayak gitu ya, yang menghibur, terus aktivitas-aktivitas di mana paket-paket yang ditawarkan kepada masyarakat itu mengakomodir kebosanan para lansia jika hanya diam saja kayak gitu ya. Dan itu menjadi usaha yang ada di SMK tersebut. Sehingga banyak sekali usaha-usaha itu yang pembesaran pekerjaan gitu ya, jobnya itu lebih besar. Karena misalnya ya, Kaprokli, ketua program keahliannya itu tidak hanya sekedar mengajar siswa, tetapi juga mengelola gitu ya. Mengelola jasa-jasa atau layanan-layanan yang disediakan oleh masyarakat kayak gitu. Saya sempat berkunjung juga sampai masuk-masuk di hotelnya itu ya, ada kitchennya, terus ada apa namanya, toiletnya itu standar lansia gitu ya, standar nasional, maaf, standar internasional, di mana ya ada apa namanya, ada hal-hal yang sangat sekali diperhatikan untuk lansia kayak gitu. Jadi tidak hanya sekedar toilet-toilet biasa, terus kamarnya juga seperti itu. Kamarnya terstandar kayak gitu ya, berstandar apa namanya, internasional. Artinya tidak semua terlihat mewah enggak, tetapi setidaknya di situ ya seperti lantai dibuat yang tidak licin kayak gitu ya. Terus ada pegangan di berbagai tembok untuk para lansia kayak gitu. Terus ada bel misalnya ya untuk bisa digunakan dalam emergency call misalnya kayak gitu ya. Terus ada juga satu ruangan khusus itu seperti IGD itu Bapak Ibu, seperti IGD, terus dan di dalam kamar khusus itu juga ada seperti ruang kamar yang ada di rumah sakit gitu ya, ada tabungnya, terus ada tiang-tiang untuk infus. Nah, itu di kamar-kamar biasa kalau misalnya memang karena di situ kan ada pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial ya yang digabungkan untuk lansia kayak gitu ya. Ada juga yang sebelah gedung hotelnya itu juga berkaitan dengan Batita, Taman Batita kayak gitu ya. Jadi kan calon-calon lulusan SMKN 2 Malang itu juga ada program keahliannya terkait dengan itu penanganan baby kayak gitu ya, babysitter kayak gitu. Pelayanan sosial, pekerja sosial, maaf, pekerja sosial terkait dengan babysitter. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat bagus dan menarik gitu ya terkait dengan job enlargement gitu ya, memperbesar pembesaran pekerjaan. Hotelnya ada nggak Bu? Ada. Saat saya tiba di Malang, saya kan nggak tahu kalau di SMKN 2 Malang itu punya hotel, punya jasa tour and travel juga. Nah, sehingga karena saya diutus dari Kemdikbud, kementerian gitu ya, ya saya difasilitasi oleh kementerian dan dipesankan hotel di sekitar Malang. Nah, ketika datang ke situ ya saya gini, kenapa nggak di sini aja ya nginepnya? Karena mau visitasi, mau supervisi gitu ya, mau menilai kayak gitu kondisinya ya lebih dekat enaknya kalau di dalam eh, hotel yang ada di sekolah gitu ya. Dan hotelnya bagus kok, nggak nggak seperti hotel-hotel apa yang kita sebut biasanya melati kayak gitu ya enggak, tapi itu benar-benar terstandar hotel kayak gitu, berstandar hotel. Oke, next adalah job enrichment. Job enrichment ini ya terkait dengan pengayaan pekerjaan gitu ya Bapak Ibu. Ini mirip dengan perluasan pekerjaan, tetapi kalau yang di job enrichment ini strateginya yang lebih luas gitu ya. Pengayaan pekerjaan itu meningkatkan jumlah tugas dan jumlah kendali yang dimiliki oleh para staf gitu ya, yang memiliki tugas gitu ya, dan itu pengayaan pekerjaan gitu, dilakukan secara lebih spesifik dan strateginya lebih luas. Oke, kalau menurut nomor 28 pada pertanyaan ke-14, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan atau kepala sekolah dalam ini, work
specialization yang mengakomodir 5 hal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan atau kepala sekolah? Next adalah departmentalization. Oke ya, apa ini sebenarnya gitu ya? Department ini. Ya kalau kita lihat, kalau awal katanya ini sudah department gitu ya. Departemen-departemen. Di mana setelah prosedur spesifikasi atau spesialisasi kerja selesai, yang tadi sudah saya jelaskan ada 5 tadi itu, tugas harus dikelompokkan ke dalam tugas umum kayak gitu ya. Kalau di dalam penelitian kualitatif itu adalah namanya induktif. Nah, untuk kolaborasi yang efektif, departemen dengan kegiatan umum akan dibentuk. Nah, di dalam departemen itu ada 5 juga Bapak Ibu. Jadi, mulai dari functional, selanjutnya ke produk, terus ke geographical, ke metrik, terus yang terakhir adalah ke customer. Bagaimana sekolah itu bisa mencapai pada titik customer ya. Customer itu tidak hanya sekedar meng-hire calon siswa gitu ya, tetapi juga bagaimana sekolah memberikan kepada orang tua wali siswa hal yang berkaitan dengan siswa dan atau proses yang ada di dalam sekolah gitu ya, proses pendidikan tentunya. Nah, eh dari berbagai yang sudah ada ini ya terkait dengan functional. Biasanya ini adalah yang sangat populer ya Bapak Ibu, di mana tanggung jawab yang sebanding ditempatkan bersama dalam satu departemen. Ya, kalau misalnya di dalam company ya ada pemasaran, keuangan, sumber daya manusia. Kalau di dalam lembaga pendidikan ya misalnya ada manajemen kesiswaan, terus manajemen pembiayaan kayak gitu ya, sesuai dengan fungsi-fungsinya. Nah, next adalah produk gitu ya. Nah, produk ini dibagi menjadi atau dibagi berdasarkan lini produk gitu ya, tergantung dengan spesialisasi atau spesifikasinya gitu ya. Jadi setiap pimpinan kepala sekolah itu bertanggung jawab atas wilayah tertentu di dalam yayasan. Nah, kalau misalnya kita lihat MBS ya, Muhammadiyah Boarding School. Kita akan melihat di sana itu memiliki spesifikasi atau spesialisasi yang berbeda. Misalnya jenjang sekolah dasar sendiri, jenjang SMP sendiri, jenjang SMA sendiri, kayak gitu ya. Sehingga kepala sekolah itu bertanggung jawab atas wilayahnya sendiri-sendiri gitu ya. Ya kalau SD ya cukup untuk mengurusi SD saja gitu ya. Berdasarkan produk yang akan dihasilkan dari jenjang sekolah dasar. Kalau SMP ya sesuai dengan visi misi yang ada dibentuk di dalam SMP tersebut walaupun tidak jauh dari secara keseluruhan di MBS misalnya gitu ya. Hampir 1 tahun dan itu mungkin nanti akan berlanjut pada 3 tahun saya pengabdian di Muhammadiyah Boarding School Pleret gitu ya. Walaupun sebenarnya ini sedang proses pembebasan lahan berhektar-hektar dan akan dibangun dan akan dibangun apa gedung untuk proses pembelajaran gitu ya. Nah, produknya itu karena masih SMP SMA kayak gitu, nggak ada SD-nya ya kalau di Pleret itu Muhammadiyah Boarding School Pleret itu SMP SMA. Sehingga kondisi wilayah-wilayah tertentu itu masih belum jelas ya karena memang belum masih di dalam satu naungan direktur kayak gitu ya dan direktur ini masih berpusat pada satu wilayah tertentu gitu ya sehingga belum terlihat bagaimana tugas dan tanggung jawab di atas wilayah-wilayah yang lain yang memiliki spesifikasi atau spesialisasi dari produk yang akan diberikan kepada masyarakat kayak gitu ya. Yang masih pada jenjang yang sama gitu, jenjang menengah SMP dan SMA. Nah, next adalah geographical. Apa itu geografis kayak gitu ya? Nah, jenis departementalisasi ini bermanfaat bagi
lembaga pendidikan yang besar karena memungkinkan semua kegiatan yang dilakukan di suatu wilayah itu dikelola secara kolektif. Eh Ya, tentunya kalau kita lihat kembali lagi ke UAD gitu ya, kampus 1 hingga kampus 6. Kampus 1 ada di kota Jogja, kampus 2 di Bantul gitu ya. 3 Bantul masuk kota apa Bantul ya? Saya nggak tahu itu. Bantul kayak gitu ya. Terus 4 juga Bantul, 5 juga Bantul. Banyak di Bantul. 6 Wates kayak gitu ya. Nah, itu departemennya itu berdasarkan wilayah geografis kayak gitu ya. Sehingga ini memungkinkan semua kegiatan itu dilakukan di suatu wilayah yang dikelola secara kolektif. Em, Selanjutnya adalah metrik. Metrik ini apa? Metrik ini adalah sistem yang menggabungkan dua atau lebih dari jenis departementalisasi gitu ya. Varian yang paling umum menggabungkan ini fungsional sama produk dari fungsinya hingga produknya gitu ya. Sehingga staff itu selalu eh, sending report atau report sending gitu ya, memberikan laporan gitu kepada pimpinannya masing-masing gitu ya. Jadi ada yang fungsional ya berkaitan dengan fungsinya dan produknya itu seperti apa. Nah, itu nanti akan dilaporkan kepada pimpinan-pimpinannya masing-masing. Nah, tentunya dengan lintas lini ini, Bapak Ibu ya, kita bisa meningkatkan kolaborasi lintas fungsi gitu, sehingga akan sangat membantu dalam pengelolaan pekerjaan yang luas, yang kompleks, menjadi efektif dan efisien. Oke, next adalah the last itu adalah customer atau pelanggan. Jenis departementalisasi ini membagi aktivitas organisasi ke dalam kategori berdasarkan pelanggan. Ya, kalau pelanggan di lembaga pendidikan itu apa, siapa kayak gitu ya. Tentunya yang menguntungkan lembaga pendidikan ya pelanggannya adalah para calon para calon wali siswa dan si calon siswanya yang akan mendaftar. Pengelolaan pada siswa dan orang tua wali yang sudah keterima. Dan yang terakhir itu adalah, maaf bukan terakhir, yang ketiga berkaitan dengan tracer study siswa yang sudah lulus, dan yang keempat adalah berkaitan dengan stakeholders yang bisa mungkin menjadi donatur, yang bisa mungkin menjadi networking untuk kerjasama di bidang tertentu gitu ya, dalam pengembangan kapasitas SDM misalnya, dalam peningkatan pembelajaran untuk outing kelas misalnya, kayak gitu ya. Itu adalah para customer atau pelanggan yang perlu kita jadikan sebagai konsep dalam struktur pengorganisasian atau pengaturan di dalam organisasi menurut departmentalization. Oke, next adalah chain command. Nah, ini merupakan rantai komando ya Bapak Ibu, chain command. Jadi elemen penting lainnya dari struktur organisasi itu adalah urutan di mana otoritas dan kekuasaan itu digunakan atau didelegasikan dari top manajemen kayak gitu ya. Misalnya dari kepala sekolah, principal schools atau leader atau maaf kok leadership, leader atau school leader gitu ya. Ke manajemen yang lebih rendah sekali, misalnya Pak Kebun, Pak Parkir, Pak Satpam kayak gitu ya. Sehingga chain command ini menjamin bahwa fungsi dan tanggung jawab pada setiap karyawan, pegawai itu ditetapkan dengan jelas di semua tingkatan. Ya ada gurunya harus seperti apa, wakil kepala sekolah harus bagaimana, itu jelas gitu ya. Rantai komandonya itu jelas. Nah, next adalah span of control. Nah, pada eh, s- ini kalau dalam bahasa yang lebih lebih bisa dipahami itu seperti span of responsibility kayak gitu ya, span of authority kayak gitu. Ada span of supervisor, span of management kayak gitu. Ini apa nama-nama kata-kata lain kayak gitu ya. Jadi ini merupakan
hal-hal yang dikenal gitu ya dalam sebuah rentang kendali dalam suatu lembaga pendidikan. Harusnya saya di sini tidak pakai employee ya, tapi educational staff kayak gitu ya. Di mana eh, semakin besar rentangnya, semakin efektif organisasi tersebut. Sehingga pada span of control ini dapat menetapkan jumlah maksimum pegawai yang ada gitu ya, yang dapat dikelola oleh seorang pemimpin di kepala sekolah. Maaf, seorang pemimpin atau kepala sekolah di sekolah. Nah, ini ada organization size berdasarkan apa namanya ukuran kayak gitu ya. Terus berdasarkan eh, sifat organisasinya, terus berdasarkan sifat pekerjaannya, berdasarkan keterampilan dan kompetensi manajerialnya, terus kompetensi dan keterampilan karyawannya, misalnya gitu ya, terus berdasarkan komunikasi karyawan dan penyelia kayak gitu ya. Jadi rentang kendali ini yang akan menjadikan pekerjaan itu lebih spesifik karena dikendalikan oleh berbagai kebutuhan yang ada gitu ya, berdasarkan apanya dulu, berdasarkan skillnya, berdasarkan kompetensinya, berdasarkan pekerjaannya, berdasarkan size-nya dan lain sebagainya. Oke. Next, ini adalah centralization and decentralization ya Bapak Ibu. Ini mungkin sudah bertemu dengan kata-kata ini ya di mata kuliah MBS, manajemen berbasis sekolah. Yang dia itu sebenarnya memiliki otoritas tersendiri gitu ya. Sehingga kalau sentralisasi ini apa namanya? Sentralisasi ini lebih condong pada apa ya, pekerjaan atau otoritas yang sistematis dan konsisten pada titik-titik sentral di dalam organisasi gitu ya, dan beda dengan desentralisasi. Kalau desentralisasi itu ya berkaitan dengan pendelegasian apa namanya wewenang kayak gitu ya secara sistematis di semua tingkat manajemen di seluruh lembaga pendidikan yang ada. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan, untuk bisa memahami lebih mendalam gitu ya Bapak Ibu, nomor urut 15, pertanyaan 28, apa yang dimaksud span of control dalam pengorganisasian dalam manajemen pendidikan? Dan selanjutnya nomor urut 23 pada pertanyaan 15, contohkan real sentralisasi itu seperti apa? Dan pada nomor urut 6, pertanyaan 16, juga contohkan real desentralisasi itu seperti apa. Oke, nah ini adalah terakhir dari elemen struktur organisasi ya Bapak Ibu yang ini adalah formalization. Jadi kalau ada lembaga pendidikan gitu ya yang memiliki apa ya kekuasaan bukan kekuasaan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar itu akan mendefinisikan fungsi secara lebih spesifik sedangkan organisasi yang lebih kecil itu memiliki komponen yang lebih informal kayak gitu ya sehingga formalization ini menjadi hal untuk memastikan bahwa hal-hal yang sesuai dilakukan sesuai jadwal yang dan akurasi dari timeline yang sudah disusun di dalam lembaga pendidikan itu harus memformalkan elemen-elemen keseluruhan kayak gitu ya. Ini adalah formalization. Sehingga tanggung jawab kerja khusus juga dapat dianggap sebagai bentuk formalisasi. Misalnya nih, penggajian dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang sangat spesifik untuk menjamin bahwa setiap orang yang dibayar itu tepat waktu kayak gitu ya. Dan dengan pemotongan yang tepat. Misalnya kalau PNS harus dipotong 15% untuk bayar pajak. Kalau non PNS 5% kayak gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi formalisasi di dalam sebuah department kayak gitu ya. Jadi misalnya kalau sekolah memiliki badan usaha kayak gitu ya, itu juga
menjadi hal yang sangat difokuskan di dalam formalization. Jadi misalnya nih departemen penjualan atau badan usaha di sekolah itu mungkin kurang terorganisir, membiarkan setiap dan perwakilan atau karyawan yang ada gitu ya, yang mewakili guru misalnya, mengembangkan metode organiknya sendiri agar berhasil misalnya gitu. Nah, itu menjadi informal karena kalau Bapak Ibu nanti kuliah dengan Pak Budi ya terkait dengan perilaku organisasi karena di dalam sebuah organisasi itu tidak perilakunya tidak sesuai dengan kelompok yang ada kayak gitu ya, tetapi dia menyimpang karena dia hanya berkepentingan untuk si individu itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah CPL yang perlu Bapak Ibu susun ya. Namun sebelum CPL ini, sepertinya masih ada yang belum saya berikan untuk respon kehadiran ya. Nomor 5, pertanyaan ke-13. Jadi akan bisa disimpulkan bahwa so which one is the best organizational structure? Jelaskan ya Bapak Ibu nomor 5 pada pertanyaan ke-13. Nah, Bapak Ibu ini adalah CPL yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, ini ada kelas A sama kelas B saya satukan dan ini berdasarkan nomor. Misalnya Bapak Ibu harus memahami bidang 1 sampai bidang 8 ini sudah saya jelaskan, sudah ada juga di slide atau di file materi yang sudah saya sampaikan di Google Classroom ya. Bidang 1 itu apa, bidang 8 itu apa. Bidang 1 apa, bidang 8 itu apa. Nah, nomor urut 1 sampai 2 ini adalah bukan nomor kelompok gitu ya. Ini hanya menjelaskan bahwa bidang 1 itu Bapak Ibu yang nomor urut 1 sampai 2 pada kelas A ini akan mendesain terkait dengan pengorganisasian pada bidang 1. Kalau yang kelas B ini adalah nomor urut 1 sampai 3. Nah, catatannya adalah Bapak Ibu menggunakan tipe struktur yang berbeda, walau bidangnya sama. Jadi nanti akan saya cek satu persatu ya. Di antara struktur organisasi yang tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk menggunakan struktur organisasi yang sama. Tipenya kayak gitu ya. Terus tugas pokok fungsi yang disusun dikembangkan berdasarkan pemikiran sendiri. Dan ini khusus untuk di lembaga pendidikan ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat tugas dan wewenang yang ada di sekolah masing-masing yang sudah bekerja atau kalau belum ya monggo silakan menyesuaikan kayak gitu ya. Bisa melihat di secara komprehensif yang ada di lembaga pendidikan sebelumnya pada saat sekolah SD, SMP, SMA S1, monggo silakan. Nah, ini ya nomor di atas bukan untuk tugas kelompok melainkan tugas individu. Setelah ini nanti Bapak Ibu akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana pengiriman dan sampai kapan waktu atau batas waktu dalam pengiriman CPL atau desain organisasi yang harus dikumpulkan. Oke, Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan kita bisa diskusi di kolom komentar ya, tanpa membubuhkan NIM, tapi menggunakan nama lengkap. Terima kasih. Sekian dari saya, banyak kesalahan saya minta maaf. Mari kita akhiri perkuliahan ini dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.